Halo, dengan Bang Review di sini. Oke, mungkin lagi cari smartphone layar gede 6 inch, kemudian baterainya juga gede, dan harganya nggak gede, harganya cukup terjangkau. Ya, Infinix Note 3 Pro ini mungkin patut menjadi pertimbangan buat kalian. Ya, kita review dari bodinya dulu aja. Bodinya sendiri bongsor ya, karena layarnya emang gede ya, 6 inch. Bodinya bisa dibilang lebih premium daripada pendahulunya. Sekarang bagian belakangnya ini metal. Lalu dari samping-sampingnya juga metal. Yang nggak metal cuman bagian atas sama bawahnya ini ya, bagian belakang ini. Ya, cuman ujung atas sama bawahnya doang. Build quality-nya cukup baik. Aku nggak ada keluhan sama sekali. Tombol-tombolnya juga enak untuk dipencet-pencet. Dan satu hal yang agak kurang adalah bagian depannya. Ya, kalau pakai wallpaper hitam nggak bakal kelihatan, tapi kalau pakai wallpaper berwarna-warni kelihatan ya. Samping kanan dan kirinya ini bezelnya kelihatan jembar. Ya, ada bingkai hitam ini yang ukurannya nggak simetris ya. Bagian atas dan bawah lebih tipis, sedangkan bagian kanan dan kiri ini lebih lebar. Dan kalau pengen nutupin bezel yang gede ini, silahkan pakai wallpaper warna hitam ya. Terus untuk tata letak tombol, ya pada bagian kanan ini ada tombol power, volume up and down, sama slot microSD. Dan pada sisi sebaliknya ada slot SIM card ya, dual micro SIM. Dan yang bagus adalah nggak hybrid, jadi kalian bisa pakai dual SIM sekaligus pakai microSD. Lalu bagian atas ada lubang earphone, bagian bawah bodi ada lubang untuk ngecas, lubang speaker sama lubang mic. Bagian belakang ada kamera, ada dua LED flash, ada fingerprint sensor. Fingerprintnya cukup cepat buat unlock, dan dia mensupport hingga 5 sidik jari. Dan bagian depannya ada kamera, ada flashnya, ada LED notifikasi, sama earpiece. Oke, lanjut ke layarnya. Jadi untuk layar ada peningkatan ya, sekarang resolusinya FHD. Dan layarnya sendiri tone-nya sedikit cool. Dan ketika dipakai di outdoor, visibilitasnya cukup terjaga ya, masih dapat kelihatan. Viewing angle-nya juga oke. Sedikit keluhan adalah layarnya rada fingerprint magnet. Dan kudu sering di lap ya, biar selalu clean. Kemudian kita bicara soal performa. Ya, untuk performa overall cukup gegas. Aku coba buka tutup app dalam kondisi semua app-nya di background aku close ya. Dapat membuka app dengan loading yang minim. Dan untuk multitasking dapat berjalan dengan semestinya. Ya, pindah-pindah antara aplikasi nggak ada masalah atau jeda yang lama. Dan untuk gaming, jadi aku coba Asphalt Extreme. Ya, dapat berjalan dengan lancar ya pada settingan tertinggi untuk smartphone ini. Jadi settingan resolusi MDPI dengan kualitas grafis better quality. Aku coba overall lancar ya, nggak ada lag. Terus aku coba Suicide Squad, dapat berjalan dengan lancar pada settingan grafis low. Ya, secara keseluruhan performanya enak-enak aja. Aku nyaman-nyaman aja pakai smartphone ini. Walaupun dia mengusung prosesor yang sama dengan pendahulunya, aku nggak ada masalah ya. Performanya udah cukup enak. Dan ya, ada satu hal lagi yang patut disampaikan adalah karena bodi bagian belakangnya ini sekarang metal, maka ketika dipakai buat gaming rada cepat hangat. Ya, sebuah masalah klasik yang bisa diatasi dengan menggunakan casing pada smartphone ini. Lalu untuk UI-nya sendiri aku lebih prefer pakai Nova Launcher ya, bisa dilihat tampilannya, wow, lebih keren daripada tampilan bawaan. Dan untuk fitur-fiturnya di smartphone ini juga cukup komplit. Ada double tap to wake, ada gestur-gestur, ada one hand mode, dan juga ada gyroscope. Tapi gyroscope-nya kurang responsif sayangnya. Kemudian lanjut ke kamera. Untuk kamera belakangnya shutter to shutternya lumayan cepat. Yang aku suka ada mode manualnya ya, dan mode manualnya cukup komplit. Bisa ngatur ISO, white balance, shutter speed, exposure, dan kawan-kawannya. Dan untuk hasilnya,
Untuk foto-foto menggunakan kamera belakang, secara overall hasilnya so-so. Tone-nya sedikit vivid dan terkadang rada kurang sharp dan kurang detail. Begitu kita foto-foto di indoor atau low light, noise-nya cepat kelihatan. Dan untuk kamera depan tentu ada mode selfie. Ya, bisa diatur tingkat kegantengannya ya, sama keputihannya. Ada 9 tingkatan. Tinggal milih mau kelihatan natural atau kelihatan lebay. Dan untuk hasil selfie-nya so-so juga. Banyak noise ya kalau selfie di indoor. Dan terkadang hasil selfie-nya kurang tajam dan kurang detail. Dan untuk hasil video, ya untuk videonya dilengkapi dengan ACE, bisa mampu menghilangkan getar-getar ya, goyang-goyang ya ketika kita ngerekam sedang jalan kaki misalnya. Terakhir dari baterai, ya baterainya si Infinix Note 3 Pro ini gede ya, 4500 mAh. Dan yang bikin aku suka adalah ngecasnya ini nggak lama karena ada fitur fast charging. Jadi kondisi baterai dari 5% hingga 50% cuman butuh waktu sejaman aja. Dan untuk mencapai kondisi full dibutuhkan waktu sekitar 2 jaman lebih dikit. Dan untuk penggunaan baterainya, jadi aku sanggup mencapai screen on time sekitar 6-7 jaman. Terus untuk battery life-nya sendiri, dia bisa tahan sekitar hampir 2 harian. So, gimana dengan kesimpulannya? Jadi bisa dibilang smartphone ini, si Infinix Note 3 Pro adalah smartphone yang good value. Karena yang pertama adalah harganya terjangkau, cuman sekitar 2,3 jutaan. Namun udah mengusung banyak banget fitur, apalagi baterainya yang gede ya, fast charging pula. Dan apakah worth it untuk dimiliki? Ya, tentu aja. Terutama bagi kalian yang pengen baterai gede sama layar gede. Terlebih udah made in Indonesia. Mantap bener. Dan patut diketahui bahwa smartphone ini sekarang mulai dijual secara offline pula. Silahkan cek counter-counter HP terdekat. Dan kalau kalian pengen punya smartphone ini, pengen beli online, link pembeliannya juga ada di deskripsi video. Ya, gitu aja review singkat si Infinix Note 3 Pro ini, smartphone yang cukup good value ya. Jangan lupa like dan subscribe channel Bang Review, dan follow Twitter sama Instagram @bangreview, dan sebarkan channel ini ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys and see ya.